Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pemrograman integrasi. Anggota kelompok kami ada saya Mahida NPM 55, Fanya NPM 54, Saktian NPM 68, dan juga Bramantio NPM 80. Untuk studi kasus yang kami ambil adalah tentang perpustakaan berbasis desktop dan juga website. Nah, untuk aplikasi perpustakaan ini, user atau pengguna aplikasi itu dapat memantau dan juga mengelola data anggota, data buku, dan juga data user. Kemudian, user atau pengguna aplikasi ini juga dapat mengelola data laporan pengembalian dan juga peminjaman buku, di mana di situ terdapat daftar nama-nama anggota yang sudah terdaftar meminjam atau mengembalikan buku, dan di sana juga ada fitur denda untuk anggota yang terlambat untuk mengembalikan buku. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi desktopnya beserta source code-nya. Pertama kita buka dulu Visual Studio, kemudian kita klik Run. Selanjutnya akan muncul form login seperti ini, kemudian kita tinggal isikan username dan juga passwordnya. Kemudian kita klik login. Selanjutnya akan muncul message selamat datang seperti ini, kita klik OK. Ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi perpustakaan. Pertama ada menu master. Di sini ada submenu data anggota, data buku, dan juga data user. Di data anggota, ini ada dua fitur, ada tambah data anggota dan juga tampilkan data anggota. Jika ingin menampilkan data anggota yang sudah dibuat sebelumnya, kita tinggal klik tampilkan. Nah, ini adalah data anggota yang sebelumnya sudah terdaftar. Kemudian jika ingin menambah data anggota, kita tinggal klik tambah data anggota. Kita tinggal mengisikan NIS, kemudian namanya, jenis kelamin, tanggal lahir, kelas, dan juga foto jika ingin. Kemudian kita klik simpan jika ingin menyimpan data tersebut. Lalu kita klik kosongkan jika ingin membatalkan dan mengisikan dan menghilangkan semua isi dari text box-nya. Selanjutnya kita klik batal jika ingin menutup form anggota ini. Begitu juga dengan yang data buku dan juga data user itu sama. Jika ingin menampilkan, kita klik tampilkan data buku. Jika ingin menambah data buku, kita tambah data buku, kemudian kita masukkan kode buku, judul, pengarang, klasifikasi, dan image di masing-masing text box-nya. Kemudian kita klik simpan jika sudah yakin ingin menyimpan data tersebut. Kemudian kita klik kosongkan jika ingin membatalkan atau mengosongkan semua text box-nya. Dan kita klik batal jika ingin menutup form tersebut. Begitu juga dengan yang data user juga sama. Jika ingin menambah data, kita klik tambah data, kemudian kita klik simpan. Dan jika ingin menampilkan data user, kita tinggal klik tampilkan. Selanjutnya ada modul transaksi. Nah, di modul transaksi ini ada dua submenu, ada peminjaman dan juga pengembalian. Yang di peminjaman ini, di sini ada NIS dan juga nama. Di sini kita pilih dari tabel yang tersedia, terserah, boleh kita klik NIS-nya atau namanya, misalnya kita klik namanya, bisa, ataupun kita klik NIS-nya juga bisa. Selanjutnya kita masukkan data buku yang akan dipinjam. Kode bukunya kita masukkan melalui tabel yang ada di sini. Misalnya kita klik kode buku yang ini, ataupun kita klik melalui judul bukunya juga bisa, ataupun kita klik melalui pengarangnya juga bisa. Kemudian kita add atau tambahkan. Selanjutnya kita simpan jika ingin menyimpan data peminjaman buku, dan kita klik batal jika ingin membatalkan. Yang transaksi pengembalian ini juga sama. Kita tinggal di sini ada satu data. Di sini kita bisa mengklik melalui ID transaksi ataupun NIS-nya ataupun tanggal peminjamannya. Kemudian di sini juga ada denda jika kita ingin memasukkan denda bagi anggota yang telat meminjam buku. Jika Y itu berarti iya dia terkena denda, dan N itu berarti dia tidak terkena denda dan nominalnya akan otomatis 0. Dan di sini jika iya, kita bisa masukkan nominal dendanya. Kemudian kita klik simpan jika ingin menyimpan data peminjaman buku, dan kita klik batal jika ingin membatalkan.
Selanjutnya ada menu laporan. Di menu laporan ini ada data anggota, data buku, data peminjaman, dan juga data pengembalian. Untuk data anggota dan data buku ini tidak akan saya jelaskan karena sama saja dengan yang data anggota dan data buku di modul master. Saya akan langsung ke data peminjaman. Nah, di data peminjaman ini kita bisa mensortir tanggal. Tanggal awalnya misalnya di sini kita masukkan tanggal 1 Januari 2021. Hingga tanggal saat ini 19 Juni 2021, kemudian kita tampilkan data. Dan di sini akan muncul data berupa ID transaksi, tanggal peminjaman, NIS, dan juga status. Kemudian kita close jika ingin menutupnya. Selanjutnya laporan data pengembalian. Di sini juga kita bisa mensortir tanggalnya sesuai dengan yang kita mau. Selanjutnya kita tampilkan data. Di sini kita bisa mengklik untuk melihat detail datanya agar lebih jelas. Kemudian di sini ada fitur logout jika ingin keluar dari aplikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Pertama kita buka dulu VB. Nah, pertama kita ke form menu utama terlebih dahulu. Di form menu utama ini ada menu-menu seperti menu master, transaksi, dan juga laporan. Di setiap menu ini memiliki submenu, seperti di menu master ini memiliki submenu anggota, buku, dan juga user. Pertama kita ke anggota terlebih dahulu. Nah, ini ada form anggota.show, form buku.show, form user.show. Ini gunanya untuk menampilkan data yang ingin ditampilkan pada form tersebut. Kemudian peminjaman, pengembalian buku titik show, pengembalian buku titik show ini sama. Selanjutnya di total anggota, di sini pertama itu kita tampilkan data anggota, kemudian diberi masuk data grid view 1 lalu dihitung. Dan di sini adalah jumlah data sama dengan data grid view 1 titik row count, label 3 sama dengan jumlah data dikurangi 1. Nah, ini maksudnya adalah data grid view 1 titik row count. Ini adalah jumlah seluruh data yang ada pada data grid view 1. Kemudian ini dikurangin 1 karena di dalam data grid view ini terdapat data 0 atau data kosong. Jadi dikurangin 1 agar label 3 ini bisa tampil. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari form anggota atau data anggota. Di sini ada tambah data anggota dan juga tampilkan data anggota. Pertama kita ke tambah data anggota. Nah, ini ada form tambah data anggota titik show, form tambah data anggota titik button 3 titik head, form tambah data anggota titik button 4 titik head. Ini maksudnya adalah button 3 ini adalah button ubah dan juga button 4 ini adalah button hapus. Nah, kenapa? Karena ini fungsinya tuh disembunyikan atau dihilangkan buttonnya. Kenapa? Karena ini adalah form tambah data anggota, bukan form ubah. Nah, selanjutnya kita ke form tambah data anggota. Nah, di sini ada button ubah dan juga button hapus. Pertama kita klik button ubah. Nah, di sini itu if this text or nama teks bla bla bla, ini maksudnya adalah jika ada text box yang diisi itu kosong, maka akan menampilkan message silakan lengkapi data terlebih dahulu. Kemudian di sini ada dim yes no as string, ini ada dua pilihan yes atau no. Jika ya, yakin ingin mengubah data ini, maka codingannya yang ini. Dan jika no, tidak ingin mengubah data, maka codingannya yang ini. Nah, maksud kosongkan ini adalah mengosongkan semua text box yang sudah diisi. Selanjutnya, untuk form anggota tadi sudah. Kemudian untuk form buku dan juga form user itu sama. Kalau hanya berbeda fieldnya saja. Jika form anggota itu tadi isinya NIS, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kelas, dan image. Form buku, kode buku, jurnal, pengarang, klasifikasi, image. Kemudian untuk form user, ada ID petugas, username, full name, dan juga password. Untuk codingannya semua sama. Selanjutnya kita lanjut ke form peminjaman.
Nah, di form peminjaman ini, jika kita pilih data di grid view yang di transaksi ini, NIS maupun nama, maka akan muncul datanya di text box yang di samping ini. Begitu juga dengan data buku, jika kita memilih data pada data grid view, entah itu kode buku, judul buku, ataupun pengarang, maka datanya akan muncul di text box yang ada di samping ini. Kemudian ada button add di sini. Nah, ini codingannya. Jika kita klik button add, namun ada data pada text box itu yang kosong, maka akan muncul pesan atau message box, silakan lengkapi data terlebih dahulu. Kemudian di sini ada data grid view 1.rows, data grid view 1.rowcon sampai 2. Ini maksudnya adalah membaca data terakhir yang ada pada data grid view. Kemudian di sini ada for i as integer sama dengan 0 to data grid view 1.rowcon sampai 2. Ini maksudnya adalah dilakukan pengulangan dari data 0 hingga ke data yang terakhir. Selanjutnya, form peminjaman sudah, kita lanjut ke form pengembalian buku. Nah, di form pengembalian buku ini juga hampir sama. Jika data di dalam data grid view ini diklik, entah itu ID transaksi maupun NIS ataupun tanggal pinjam dan lain-lain, diklik salah satunya, maka akan muncul secara otomatis di sini. Untuk nomor transaksi, ini akan menampilkan data transaksi yang paling tinggi. Kemudian untuk denda ini, nah, jika denda itu bernilai if CB denda teks sama dengan Y, jika Y atau ya, maka text box di nominal ini akan aktif gitu. Namun jika if CB denda teks sama dengan N atau no, maka nominal ini, text box di nominal ini akan nonaktif dan secara otomatis terisi 0, seperti itu. Kemudian codingan yang selanjutnya juga hampir sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke form laporan peminjaman. Nah, di sini jika kita sudah selesai mensortir tanggal awal dan juga tanggal akhir, kemudian kita klik button tampilkan, maka datanya akan tampil di data grid view yang ada di bawah ini, mulai dari ID transaksi, NIS, kode buku, tanggal pinjam, hingga ID petugas. Kemudian untuk codingannya, di sini ada if data grid view 1.rows i.cell5.value sama dengan y. Maksudnya adalah jika datanya itu bernilai y, maka akan memunculkan pesan sudah dikembalikan, atau artinya buku tersebut sudah dikembalikan. Namun jika data tersebut tidak bernilai y, maka akan menampilkan pesan masih dipinjam. Selanjutnya, from detail peminjaman id.text sama dengan data grid view 1 rows ini, maksudnya ID di form detail peminjaman ini akan dipindahkan ke ID transaksi form detail peminjaman. Jadi pertama, form detail peminjaman.id.text ini dipanggil text box-nya. Text box-nya yaitu id.text, tanggal.text, nis.text, status.text ini. Kemudian ditampilkan pada sebuah data yang ada di data grid view 1 di form laporan peminjaman.vb. Yang lainnya juga sama, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi website perpustakaan dari kelompok kami, yaitu pada tampilan pertama kita diperlihatkan oleh form login, yaitu yang berisi tentang username dan password, yang dimana username dan password tersebut harus diisi. Kita masuk sebagai admin, lalu kita lakukan sign in. Jika telah melakukan sign in, akan ditampilkan oleh tampilan halaman utama seperti ini. Kita dapat melihat detail-detail dari anggota, buku, dan peminjaman dan pengembalian dan pelaporan juga. Kita untuk source code dari form login yaitu seperti ini.
Jadi mana form loginnya ini menggunakan method post dan menggunakan session untuk login pada halaman utama. Lalu selanjutnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita lari ke halaman selanjutnya, halaman utama. Di halaman utama ini kita dapat melihat beberapa menu yang sudah tersedia. Untuk modulnya itu ada 5. Lalu yang pertama itu kita dapat melihat anggota sebagai admin. Itu kita dapat melihat anggota siapa saja yang telah menjadi anggota perpustakaan dan buku apa saja yang tersedia, lalu penggunanya itu siapa saja yang dapat mengaksesnya. Lalu di setiap tampilan menu ini terdapat add atau menu tambah untuk menambahkan anggota, untuk menambahkan buku user. Nah, untuk salah satu saya ambil contoh untuk membuat atau menambahkan sebagai anggota, yaitu di sini kita bisa kita bisa menambahkan NIS-nya, lalu namanya siapa saja. Kita ambil contoh Joko, kita isi jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya, lalu kelas. Nah, jika salah satu tidak terisi maka akan memberikan pemberitahuan seperti gambar masih kosong karena belum diisi. Lalu kita just fine untuk ini saja, lalu kita save. Data berhasil tersimpan. Nah, ini sudah terlihat bahwa anggota barunya. Lalu ini berlaku dengan modul-modul selanjutnya seperti buku, user, dan lain-lain. Lalu untuk source code-nya, nah ini ya, browser ini untuk menu utamanya tadi. Lalu di sini selanjutnya form anggota. Nah, di sini sudah terdapat jelas ini tabel dari informasinya, yaitu sudah diketahui ini terdapat nomor, email, dan akan tersebut diisi dari ini isinya dari situ. Lalu selanjutnya telah ditambahkan anggota, lalu halnya sama dengan seperti ketika mengisi anggota, buku kita tinggal tulis apa saja dan keterangannya seperti apa, dan berlaku juga user seperti ini, kita tinggal mengisi saja. Lalu kita lanjut ke mode transaksi. Nah, pada mode transaksi ini otomatis sudah terisi nomor transaksinya itu selanjutnya berapa dan tanggal pinjamnya itu berdasarkan hari ini. Lalu kita tinggal mencari NIS-nya yang telah tersedia. Misalnya kita ini ya 121678. Nah, langsung terisi sebagai nama siswanya Joko. Kita tinggal cari saja kode bukunya tadi berapa. Nah, misalnya kode bukunya 7611. Punya 7611. Nah, ini ya, kita tambahkan. Nah, sudah langsung tersedia. Nah, kita add book, maka buku tersebut sudah simpan. Lalu kita klik simpan.
peminjaman telah berhasil. Nah, lalu selanjutnya tahap pengembalian, klik nomor transaksinya tadi. Nah, transaksi yang ini ya, kita enter. Nah, lalu di sini ketika kita menuliskan nomor transaksinya akan muncul sesuai sebelumnya tadi. Kita iya jika denda, jika tidak maka N. Lalu kita simpan, transaksi berhasil disimpan. Nah, setelah sukses kita dapat melihat laporan dari data anggotanya. Dari sebagai admin kita juga dapat menghapus atau mengedit beberapa daftar anggota. Nah, seperti edit atau hapus edit, kita klik. Nah, seperti ini kita dapat menggantinya, lalu kita cancel. Jika hapus, dengan menghapusnya, berhasil. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya, untuk source code-nya, source code dari form buku itu seperti ini. Tetap akan jika sesuatu yang ada yang kosong tetap ada pemberitahuannya. Lalu ini isi dari tabelnya, terdapat nomor, image, kode buku dan lain-lain. Lalu jika ini ketika isi buku yang telah tersimpan di dalam database ditampilkan dengan source code seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya itu user. Di dalam user ini nah, ini tabel dari usernya dengan nomor password seperti ini dan sama seperti sebelumnya. Dan ketika dia menghapus maka sirkuitnya itu juga seperti ini. Lalu selanjutnya form peminjaman. Form peminjaman kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya ada pengembalian buku, yang dimana nomor transaksi atau label dari ini tuh seperti ini. Lalu tulis name-nya nomor transaksi dan ID nomor transaksi. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, terdapat value Y dan value N, yang dimana Y itu dikenakan denda. Lalu dia akan menyimpannya. Lalu di sini ada dari modul ke form berdasarkan ID transaksinya.
Ini keypress nomor transaksinya, habis seperti itu. Lalu ini laporan, berapa laporan anggotanya, hanya menampilkan saja hampir sama seperti ketika form atau modul masternya 3 pertama tadi. Lebih seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan file penghubung antara aplikasi perpustakaan yang ada di website dengan yang ada di desktop dalam bentuk PHP. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu config PHP. Config PHP ini berguna untuk menghubungkan antara PHP ke MySQL database. Jadi di sini hostnya adalah localhost, usernya root, passwordnya tidak ada. Untuk database sendiri adalah si purpose. Di sini ada file PHP dengan nama tampil data anggota, yaitu untuk menampilkan data anggota yang sudah masuk dalam database. Jadi di sini datanya ada NIS, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kelas, dan image sendiri ini adalah foto dari wajah anggota itu sendiri. Lalu ada tampil data buku, yaitu untuk menampilkan buku yang ada di dalam database. Yaitu ada kode buku, judul, pengarang, klasifikasi, dan foto dari buku itu sendiri. Kemudian ada tampil data pengembalian, yaitu data pengembalian dari buku ini sendiri. Jadi ada ID transaksi, tanggal pengembalian, denda, nominal, dan ID petugas. Lalu ada tampil data petugas, yaitu menampilkan data petugas yang ada di database, yaitu ID petugas, username, full name, nama lengkap, dan password. Selanjutnya ada tampil data transaksi, yaitu semua transaksi yang telah terjadi di dalam aplikasi ini, aplikasi perpustakaan yang masuk ke dalam database, yaitu ada ID transaksi, NIS, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan ID petugas. Selanjutnya saya geser ke sini. Lalu ada transaksi group by. Jadi di sini adalah menampilkan data transaksi berdasarkan dari ID transaksinya. Jadi kayak diurutkan, terdiri dari ID transaksi, NIS, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan ID petugas. Untuk selectnya sendiri adalah select from transaksi where status and group by ID transaksi extended. Selanjutnya ada tampilkan data laporan anggota. Panjang banget. Di sini ada sama seperti anggota, ada NIS, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kelas, dan foto dari anggotanya. Untuk selectnya sendiri
source code sendiri adalah select from anggota where NIS like like keyword or nama like keywordnya or like keyword and jenis kelaminnya, lalu tempat tanggal lahir, kelas, tuh pindah kelas ya, dan kelas saja, tidak termasuk foto, tidak termasuk image. Lalu data max transaksi, yaitu sama seperti transaksi, ada ID transaksi, NIS, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan ID petugas. Untuk source code panggilannya sendiri, select from transaksi order by ID transaksi extended. Untuk tampilkan data per tanggal, yaitu sama seperti mengikuti data transaksi, mengikuti source code transaksi, ada ID transaksi, NIS, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan ID petugas. Ini jadi kita memanggil dulu, ada memanggil tanggal pinjam dan memanggil tanggal kembali sebelum dilakukan selectnya, yaitu select from transaksi where tanggal pinjam between di antara tanggal pinjam dan tanggal kembali, group by ID transaksi extended. Sama seperti tampilkan data per tanggal, di sini tampilkan data per tanggal pengembalian, yaitu mengambil dulu tanggal pinjam dan tanggal kembali, lalu select from pengembalian, di mana tanggal pengembalian di antara tanggal pinjam dan tanggal kembali, group by ID transaksi extended. Yang membedakan adalah di sini mengikuti source code dari pengembalian, yaitu ID transaksi, tanggal pengembalian, denda, nominal, dan ID petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Pursurini, NPM 18082010068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghubung antara pemrograman web dan juga pemrograman desktop, dan menjelaskan mengenai delete data anggota, delete data buku, delete data petugas, insert data anggota, insert data buku, insert data pengembalian, insert data petugas, insert data transaksi, update data anggota, update data buku, dan juga update data petugas. Yang pertama di sini ada delete data anggota. Nah, di sini hanya perlu menuliskan NIS, dan juga setelah itu nanti akan langsung terhapus data pada tab pada anggota. Nah, di sini ada delete from, itu yaitu baru untuk menghapus data. Yang kedua ada delete data buku, karena seperti delete pada anggota, di sini hanya perlu menuliskan kode buku untuk menghapus data buku. Dan selanjutnya ada delete data petugas. Delete data petugas di sini, di sini ada ID petugas, dan juga nanti akan muncul kode buku. Nah, pada di sini delete from petugas where ID underscore petugas, itu berarti mendelete data petugas. Terus insert data anggota,
Nah, pada insert data anggota ini anggota hanya perlu menginsertkan NIS, nama, JK, terus tanggal lahir, kelas, foto. Nah, di sini nanti munculnya akan seperti form gitu, dan juga untuk menuliskan NIS, nama, JK, tanggal, kelas, dan juga gambar. Di sini dikoneksikan koneksi ini yang digunakan untuk mengkoneksikan antara pemrograman web dan juga pemrograman desktop. Selanjutnya ada insert data buku, sama yang seperti tadi. Kalau insert data buku ada kode buku, judul, pengarang, klasifikasi, dan juga gambar. Nah, untuk mengkoneksikannya antara pemrograman web dan juga desktop itu menggunakan ini koneksi query MySQL query, dan juga koneksi insert into buku. Itu di sini dituliskan sama seperti yang ada di nomor 5 sampai dengan nomor 9. Selanjutnya ini insert data pengembalian .php. Nah, untuk insert data pengembalian ini digunakan untuk data pengembalian buku. Di sini yang dibutuhkan ada ID transaksi, tanggal pengembalian, denda, nominal, dan juga ID petugas. Ini ID petugas ini berarti ID petugas yang bertugas pada saat itu. Untuk menghubungannya sama seperti tadi menggunakan koneksi. Nah, di sini ada update transaksi, set status. Ini digunakan, update ini digunakan untuk mengupdate data buku pada perpustakaan. Selanjutnya ada insert data petugas. Di sini yang dibutuhkan ada username, full name, dan juga password. Nah, nanti datanya akan tersimpan pada sistem. Selanjutnya insert data transaksi. Di sini ada ID transaksi, NIS, kode buku, NIS ini NIS meminjam buku, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status ini biasa, status ini masih dikembalikan atau belum, dan juga ID petugas. Nah, di sini menggunakan koneksi sama seperti yang tadi. Selanjutnya ada update data anggota. Pada update data anggota di sini menggunakan NIS, nama, JK, tanggal, kelas, dan juga image. Untuk hasilnya nanti akan terupdate data anggota tersebut. Akan terupdate nama, JK, tanggal, kelas, dan juga gambar, dan juga NIS ini. Selanjutnya ada update data buku. Update data buku ini meliputi kode buku, judul, pengarang, dan juga klasifikasi. Gambar di sini juga ada gambar. Selain klasifikasi ada gambar, itu nanti akan diupdate data bukunya sesuai dengan
yang dituliskan di sini tadi jika ada perubahan. Dan yang terakhir ada update data petugas. Di sini gunanya untuk mengupdate data petugas apabila ada perubahan. Di sini menggunakan ID petugas, username, username, dan juga password petugas tersebut, dan hasilnya nanti akan dikoneksikan dalam pemrograman web dan juga pemrograman desktop. Ini update petugas set username, itu berarti untuk mengupdate username, nama full name atau nama lengkap, password, dan juga ID petugas. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.